ini juga kenapa dia bisa berhenti di sini. Meskipun ini wicknya udah tembus sebenarnya. Di sini ada rally base drop. Itu naik ya. Rally itu naik. Nah, setelah itu base ya, dia bentuk base. Base itu bisa dikatakan istirahat atau sideways ya. Setelah itu dia drop. Nah, ini ada quick retest di sini ya, ada quick retest. Dia mantul, ini kalau di TP 1/2 aja udah dapet ya. Nah, dia mantul di sini kenapa? Karena ada EMA 200, teman-teman, yang searah dengan trennya adalah downtrend dan di sini ada rally base drop. Ya. Di sini sebenarnya juga ada area yang cukup menarik, cuman ini terlalu agresif banget ya. Di sini sebenarnya juga ada rally base rally ya. Cuman ini kan sangat agresif karena di kisaran EMA 50 sama 20. Ini paling konservatif ya. Di sini ada drop base rally juga. Nah, jadi 3 area di BTC M15 yang cukup menarik. Ini juga drop base drop ya. Kita beri drop base drop aja biar teman-teman nggak bingung. Jadi itu teman-teman, yang memungkinkan dia bisa mantul di sini ya. Kalau ini jebol dia mungkin bisa tambah ke bawah lagi. Dan kalau kita turunkan lagi di sini ada rally base rally juga. Nah, beberapa area ya, semakin ke bawah RR-nya semakin bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman, seperti biasa kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata, jadi bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun jika nanti ada plan yang cukup menarik ya. Itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi tetap resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Teman-teman wajib analisa ulang, wajib cek ulang. Dan teman-teman bisa baca di kolom deskripsi ada disclaimer atau di running text ya. Itu adalah sebuah disclaimernya. Jadi nggak ada juga jaminan dari saya gitu ya. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan. Kita akan bahas di BTC USD sama US Oil. Mungkin hanya 2 instrumen itu aja yang kita bahas karena ini hari Sabtu dan nanti jika nggak ada rules, nggak ada plan yang cukup menarik, kita akan jelaskan dari sisi supply and demand-nya sekaligus kita belajar ya. Mungkin teman-teman yang baru bergabung masih bingung cara menentukan rally base rally, drop base rally, ya, seperti itu ya. Kita akan mulai dari BTC USD D1. Nah, kalau kita lihat di BTC USD D1 ini kondisinya sekarang lagi nggak jelas. Kenapa? Karena emangnya ngumpul jadi satu ini. Jadi kita nggak tahu kita akan jadi seller atau jadi buyer. Jadi rules yang pertama adalah gugur. Biasanya saya skip karena ini adalah kita belajar supply and demand, maka kita akan bahas di mana ada supply and demand. Nah, kalau teman-teman lihat, kenapa dia bisa mantul di sini? Teman-teman lihat di sini ada rally base rally. Nah, ini ya, ada rally base rally. Nah, di sini ada rally base rally. Saya akan mewarnai biru ya. Di sini ada rally base rally. Nah, itu kenapa dia bisa berhenti di situ gitu ya. Nah, 2 kali dia berhenti di sini. Yang pertama di sini dan yang kedua di sini ya. Artinya di sini banyak bayarnya ya di area rally base rally ini meskipun nggak searah dengan rules ya. Tapi kita emang nggak bener entry karena emang rulesnya kita nggak ada, trennya nggak jelas gitu ya. Oke, kita akan bahas lagi. Teman-teman kalau melihat ini kenapa dia bisa berhenti di sini? Nah, ini ya. Kenapa dia bisa berhenti di sini? Kalau teman-teman cek di sini ada rally base drop. Nah, ini ya, ada rally base drop. Kita warnai merah karena ini area sell. Di sini ada rally base drop. Nih ya, di sini ada mantul karena di sini ada rally base drop. Kalau teman-teman cek lagi, ini kenapa dia bisa berhenti di sini? Ya, di sini juga ada rally base drop. Nah, seperti ini ya, rally base drop sama. Jadi seperti itu, teman-teman. Ini juga kenapa dia bisa berhenti di sini. Meskipun ini wicknya udah tembus sebenarnya. Di sini ada rally base drop.
sama. Mas, rally base drop itu yang seperti apa sih formulasinya? Nah, ini bagi teman-teman yang baru aja bergabung ya, yang baru belajar supply and demand. Rally base drop itu adalah rally itu naik ya. Rally itu naik. Nah, setelah itu base ya, dia bentuk base. Base itu bisa dikatakan istirahat atau sideways ya. Setelah itu dia drop. Nah, seperti ini. Nah, ini salah satu pola dari supply and demand. Nah, biasanya saya warnai merah. Nah, ini adalah rally base drop. Nah, seperti ini ya. Nah, contohnya ada di market ini. Nah, seperti itu. Seperti ini ya. Kenapa dia bisa berhenti di sini? Kalau teman-teman lihat di sebelah sini ada rally base rally. Nah, ini ya, ada rally base rally. Ada rally base rally. Ini warna biru ya. Nah, sini ada rally base rally. Nggak usah diambil dulu ya. Sini ada rally base rally. Gitu ya teman-teman ya. Intinya seperti itu ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk di D1 ini nggak ada area yang cukup menarik. Kita hanya menjelaskan kenapa harga bisa mantul-mantul di situ, karena ada pola-pola dari supply and demand. Oke, kita akan turunkan lagi ke 240. Nah, kita akan turunkan ke 240. Kita akan hapus biar nggak bingung teman-teman. Nah, di 240 teman-teman, BTC USD kondisinya sekarang lagi downtrend sebenarnya, dan ini sedang menguji EMA 200. Kalau dia nanti tembus EMA 200-nya, kemungkinan trennya di H4 udah mulai berubah. Tapi akan saya jelaskan dari sisi supply and demand-nya. Kenapa dia bisa berhenti dan memantul di sini? Kenapa dia berhenti bisa memantul di sini? Ya, kalau teman-teman cek di sini ada rally base drop. Nah, ini ya. Di sini ada rally base drop. Nah, ini ya, ada rally base drop. Ini kita kasih warna merah. Nah, di sini ada rally base drop. Nah, di sini ada rally base drop. Sebenarnya ini udah mantul, teman-teman. Nah, ini ada quick retest di sini. Ya, ada quick retest. Dia mantul. Ini kalau di TP1/2 aja udah dapet ya. Nah, dia mantul di sini kenapa? Karena ada EMA 200, teman-teman, yang searah dengan trennya adalah downtrend, dan di sini ada rally base drop. Dan ini adalah second touch atau sentuhan yang kedua. Nah, jadi ini udah sentuhan yang kedua, jadi ya bisa aja dia mantul ya, bisa aja dia mantul seperti ini ya. Bisa aja dia tembus ya, bisa aja dia tembus ya. Kita nggak akan pernah tahu market mau kemana, cuman kalau punya plan yang cukup menarik di sini ya, kan ada EMA 200-nya dan ada rally base drop yang searah dengan tren. Kalau teman-teman cek juga ini kenapa dia bisa berhenti di sini ya, karena di sini ada drop base rally. Nah, ini ya, drop base rally sebagai counter trennya ya. Di sini ada drop base rally. Nah, gitu ya. Oke, jadi untuk di BTC USD H4 teman-teman itu ya, kita akan turunkan lagi time frame-nya ke 60 menit. Nah, ke 60 menit ke H1 ya. Di H1 ini kondisinya sekarang lagi nggak jelas ya. Trennya lagi nggak jelas, teman-teman. Jadi nggak ada arah yang cukup menarik ya. Dia sempat memantul di sini ya, sempat menguji ini ya. Menguji rally base drop, teman-teman kalau lihat ya, ini sempat menguji sini dan akhirnya jebol ya, dan trennya lagi nggak jelas ya, trennya lagi nggak jelas. Kita akan turunkan lagi ke 30. Di 30 ini kondisinya sekarang lagi uptrend ya, karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kalau teman-teman lihat sejarahnya, teman-teman, kenapa ini bisa mantul di sini ya, dia pernah menguji ini ya, rally base drop yang ada di sini ya, dia pernah menguji ini. Ini ada rally base drop sebenarnya. Dia uji ini ya, dia uji pertama, dia quick retest di sini. Kalau teman-teman lihat ya, dia mantul di sini, dia turun sampai sini, nguji lagi, turun cukup jauh, dan akhirnya dia uji lagi dan tembus ya, jebol, jadi rusak harganya. Artinya ini udah nggak valid ya. Dan sekarang udah jebol dan kondisinya emang uptrend ya, kondisinya emang uptrend. Nah,
cuman sempat tertahan di rally base drop. Dan sekarang area yang mungkin cukup menarik di M30 ini, di sini ada drop base rally. Nah, di sini ada drop base rally. Nah, di sini ada drop base rally ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Di sini sebenarnya juga ada area yang cukup menarik, cuman ini terlalu agresif banget ya. Di sini sebenarnya juga ada rally base rally ya. Cuman ini kan sangat agresif karena di kisaran EMA 50 sama 20 ya. Sini ada rally base rally. Oke, untuk di M30 teman-teman itu ya, kita akan turunkan lagi ke M15. Oke. Kalau di M15 ini kondisinya sekarang juga lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 gitu ya. Jadi area yang cukup menarik ini ada beberapa area. Yang pertama di sini area yang paling agresif ya. Di sini ada rally base rally. Nah, ini ada rally base rally. Ini kalau teman-teman suka di time frame yang kecil ya, area ini kenapa dia bisa berhenti di sini? Ya, kenapa dia bisa berhenti di sini? Karena di sini ada rally base rally. Nah, dan area yang kedua, teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini ada drop base rally. Nah, ini ada drop base rally. Dan yang terakhir sebenarnya di sini, ya, ini tumpuk-tumpukan areanya ya. Di sini ada yang paling konservatif ya. Di sini ada drop base rally juga. Nah, jadi 3 area di BTC M15 yang cukup menarik ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Ya. Drop base rally seperti apa sih? Drop base rally seperti ini ya. Drop ya, base ya kan? Rally ya, seperti ini. Ya, biasanya saya warnai biru. Ini area buy ya, ini area buy. Drop base rally. Nah, seperti ini ya. Jadi contoh kasusnya di sini. Kita akan turunkan lagi ke M5, ini paling kecil ya. Saya nggak pernah trading di M5. Tapi kalau teman-teman ada ya, mungkin pandangannya seperti ini ya. Kondisinya sekarang lagi uptrend dan ini udah nguji. Ini udah tembus sih sebenarnya. Tapi di sini ada rally base rally ya. Kalau teman-teman lihat sini ada rally base rally. Nah, kalau ini tembus ya nanti dia kemungkinan akan drop kalau di M5 ya. Alasan dia mantul, teman-teman, kenapa dia bisa mantul di sini? Ya, karena di sini ada rally base rally. Nah, itu untuk di M5-nya. Oke, teman-teman, mungkin untuk BTC USD itu ya. Kemarin ada request Mas di US Oil ya. Sekalian kita akan bahas di US Oil juga gitu, teman-teman ya. Oke, kita akan bahas di US Oil. Oke. Ini kita akan bahas dari D1 ya. Kita akan bahas dari D1. Nah, kondisinya US Oil ini dari D1 kondisinya adalah downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Area yang cukup menarik itu sini ya. Nah, di sini. Di sini ada rally base drop. Ya, sini ada rally base drop. Nah, ini kita warnai merah ya. Dan di sini ada prozone, nah, atau bisa dikatakan drop base drop juga atau hidden base. Nah, sini juga drop base drop ya. Kita beri drop base drop aja biar teman-teman nggak bingung. Jadi itu teman-teman ya, untuk di US Oil D1 itu. Kita akan turunkan lagi ke 240. Nah, di 240 ini kita akan hapus saja biar nggak bingung. Kondisinya juga lagi downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Dan area yang cukup menarik di sini ada drop base drop. Nah, ini ada drop base drop. Dan ada EMA 200-nya. Nah, drop base drop dan ada EMA 200-nya. Dan di sini juga ada prozone. Nah, atau drop base drop juga. Nah, ini ya. Dan area mungkin yang perlu diperhatikan teman-teman yang bisa menjadi pemantulan di sini ada drop base rally. Nah, drop base rally yang memungkinkan dia bisa mantul di sini ya.
Kalau ini jebol, dia mungkin bisa tambah ke bawah lagi ya. Tapi kalau nggak jebol, ya dia bisa memantul ke atas ya, ke sini terus ke atas ya, yang mungkin perlu diperhatikan, area penting lah ya. Untuk di H4 itu kita akan turunkan lagi ke 60. Nah, ke 60 kita akan hapus ya, ke 60 ini kondisinya juga lagi downtrend, teman-teman ya, kondisinya lagi downtrend. Teman-teman yang perlu perhatikan di sini ada ya. Ada drawback rally. Nah, ini ya. Trennya adalah downtrend, teman-teman. Drawback rally ini berfungsi untuk pemantulan aja. Teman-teman bisa lihat ini bisa mantul berkali-kali di sini ya. 1 2 ya kan? 3. Nah, alasan dia mantul di sini berkali-kali karena di sini ada drawback rally, teman-teman. Ada drawback rally. Di sini sebenarnya ada drop base drop ya, sini ada drop base drop atau rally base drop di sini. Nah, di sini ya makanya dia bisa tertahan di situ ya. Oke, kita akan turunkan lagi ke 30. Nah, ke 30 ke 30 ini kondisinya sekarang lagi trennya nggak jelas ya, trennya nggak jelas. Kita akan turunkan ke 15. Ke 15 juga trennya masih belum jelas ya, nggak jelas trennya. Ini mau uptrend cuman belum beririsan banget ya, jadi nggak ada area yang cukup menarik ya. Tadi di US Oil ya, US Oil ini kesalahan pencet. Terakhir ke M5 ya, ke M5 kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kalau teman-teman lihat di sini ada rally base rally yang sangat agresif ya. Sini ada rally base rally. Kita akan warnai biru ya. Sini ada rally base rally. Berwarna biru dan itu kenapa dia bisa mantul di sini. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, teman-teman, di sini ada drop base rally. Ya, mungkin dua area ini yang cukup menarik ya. Ini ada drop base rally. Ini yang teman-teman suka di time frame yang kecil gitu ya. Dan kalau kita turunkan lagi di sini ada rally base rally juga. Nah, beberapa area ya, semakin ke bawah RR-nya semakin bagus ya. Rally base rally. Nah, itu teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya akan disclaimer lagi bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi dan murni sudut pandang saya dalam melihat market. Jadi bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Teman-teman wajib cek ulang, wajib analisa ulang, wajib pikirkan ulang karena resiko di tangan teman-teman masing-masing dan nggak ada jaminan apapun dari saya gitu ya. Teman-teman bisa baca disclaimer-nya di running text atau di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe, dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jika video ini bermanfaat bisa bantu untuk subscribe agar video ini bisa berkembang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.